Baik, terima kasih atas waktunya. Saya, Bapak Ibu sudah kenal semua ya, hari-hari bersama, yaitu Nur Hadi. Cuma dalam hal ini mewakili Bapak Inspektur, karena tugas beliau sebagai APIK, yaitu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, penganggaran maupun pertanggungjawaban keuangan negara itu sudah sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria. Jadi itu tugas kita, yaitu pembinaan dan pengawasan. Nah, sosialisasi ini salah satu sebagai pembinaan. Nanti ketika kita sudah review, kita sudah pengawasan, pertanggungjawaban keuangan, itu namanya pengawasan. Kita ini internal, mitra. Jadi Bapak Ibu itu senasib dengan kita. Kita memastikan tidak ada satupun OPD atau kepala sekolah yang terjerat. Itu berarti kita sukses sebagai inspektorat. Jadi jangan takut dengan inspektorat. Datang, konsultasi, bikin SOP bagaimana, apa-apa. Kita tempatnya orang-orang untuk tempat konsultasi. Jadi kalau udah inspektorat jangan takut. Kenapa Pak saya rompi biru ya? Rompi biru. KPK itu mengajak kepada masyarakat semua, termasuk kita Bapak Ibu juga, termasuk saya, itu sama-sama untuk mengawal jangan sampai terjadi korupsi, terutama di pemerintahan, di sekolah, di penggunaan anggaran, jangan sampai terjadi, termasuk di masyarakat. Makanya kita ini sebagai bukan orang KPK, saya orang inspektorat. Ibu pengawas, monggo saya kenalkan dulu. Maksud saya ajak ke sini untuk mengenalkan. Bapak Ibu kalau ada mungkin mau pengenalan sekolah dan ini tolong bisa diajak mereka itu untuknya sedikit-sedikit. Nanti dari tepuk tangan untuk yaitu judulnya penguatan dan pengawasan dana BUSP dan bantuan operasional satuan pendidikan dana terus. Nanti akan kita sampaikan. Tapi saya kasih embel-embel karena ini tugas MC PKPK ya bau-bau untuk pencegahan korupsi, maka saya kasih ekornya untuk pencegahan. Jangan takut ya. Jangan takut dengan kata korupsi. Itu kita hindari. Nah, untuk perhatian sebelum kita mulai andaikan ada suatu gempa dan sebagainya, tidak usah baku tunggang langgang, tapi kita tertib ya. Nanti sesuai dengan prosedur yang ada di hotel ini. Kalau ada strom listrik itu hati-hati di situ. Apalagi HP-nya sambil ngecas gitu ya. Untuk perbaikan bahwa sekolah-sekolah Kota Jayapura bebas korupsi. Setuju? Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, terus terang kondisi saya sudah kurang sehat. Saya itu lagi flu berat, tapi karena Mbak Ita merayu-rayu saya, jadi saya datang untuk Bapak Ibu. Kondisi kita, sakit kita masih CC. Pengelolaan kita antara perencanaan sampai pertanggungjawaban masih banyak yang meleset. Latihan lain, masih banyak begitu. Itu sakit begitu. Harusnya kita eksekusi di lapangan atau perencanaan penganggaran itu harus match. Tapi kita masih banyak menurut kita tiba akal, tiba masa, tiba akal. Maka sakit kita masih susah berat. Walaupun kita WTP, RB kita masih CC juga, cukup ceking ya, CC. SPI kita masih rentan dengan korupsi kemarin ini. IPAK secara nasional 3,88 dari skor 5. Maksudnya apa saya tampilkan data ini, kita masih perlu hati-hati. Kita masih rentan. Kita ingat banyak kepala sekolah yang tersangkut karena bos ya, ditangkap KPK, ada itu banyak sekali. Maka Kota Jayapura andaikan ada satu saja yang terkena itu, maka BBM, BBB, wilayah bebas korupsi, zona integritas akan lenyap dengan sendirinya. Gelar itu akan hilang. Kalau satu orang aja, kepala sekolah, kepala OPD yang tersangkut korupsi. Bapak Ibu sanggup untuk menjaga kita tidak ada korupsi? Terima kasih, tepuk tangan lagi. Nah ini pendanaan operasional sekolah
ketiga, misalnya rehab ringan, jadi kan dia perlu pihak ketiga. Maka naskahnya bagaimana? Bagaimana ada kepala sekolah begini, lucu. Begitu pelaksanaan, padahal di rapnya itu sudah jelas mau apa. Tapi begitu pelaksanaan, kalau apa ini ya, jadi lewat kemana-mana. Kasihan pihak ketiganya ini. Jadi masih banyak. Kalau seperti itu bagaimana bisa tanyakan? Berarti di perencanaannya waktu dinas ini mohon waktu perencanaan itu memastikan kepala sekolah kalau misalnya rehab ini memastikan bahwa nanti waktu pelaksanaan tidak akan lari kemana-mana. Nanti uang OSIS harus suruh ngambil ini, kasihan loh yang itu. Uang dari mana? Jadi kalau perencanaannya misalnya rehab kantor guru, yaitu jangan dilarikan kemana-mana waktu pelaksanaan. Jadi rapnya sudah jelas. Ini contoh-contoh ini yang masalah. Pemahaman admin tentang kode rekening nanti akan ada BPKAD. Masalah pajak juga perhitungannya bagaimana nanti BPKAD tanya. Ya. Laporan-laporan masyarakat atau guru datang ke inspektorat ini antara lain. Masa transparansi RAK, rencana anggaran kepala sekolah. Yang pertama bos dari Arkas. Ya. Orang tua juga ada yang tanya. Guru-guru ada yang tanya, Pak ada bos tapi kok kita mau printer aja nggak ada, misalnya seperti itu. Banyak seperti itu datang ke inspektorat, peralatan kantor dan benturan kepentingan. Nanti seperti apa nanti ikuti setelah yang satu ini. Ya. Jadi kita penting untuk penguatan pengawasan ini melalui inspektorat. Nah ini dasar hukum nanti silakan baca-baca sendiri, terutama Permendikbud 6322 jenis. Kemudian yang rekening tadi itu Permendagri yang sudah diperbarui 5 Kepmen 5889 itu kode rekening. Harus ikuti itu di SPPD SIPD ikuti itu. Nanti kalau moderator belajar baik-baik yang ini kode rekening, jangan sampai salah taruh rekening. Guru ASN dikasih honor salah dong, berdasarkan transport. Nanti kode rekeningnya di honor. Ini sering terjadi ini Bu Ita ya. Saya tuh kalau mau sampaikan tanya dulu apa masalah-masalah yang biasa temui. Itu kurang lebih. Nanti saya sampaikan ini anak-anak disuruh bu guru orang tuanya kerja apa. Ya, ada yang pertanian, dia ada guru bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tiba-tiba pikiran ini Tirta. Jangan sampai kita seperti ini ya. Gara-gara sepele sedikit aja nanti akan jadi seperti ini. Dia mau ngomong apa kalau orang tuanya dididikan? Orang tua kerja di mana? Kasihan anak-anak kita. Gara-gara yang sepele tapi sudah seperti ini. Oke, ini aja pesan moral. Baik. Adapun tujuan dari penyampaian ini yang pertama penguatan pemahaman juknis, nanti perbedaan-perbedaannya saja. Kemudian memahami korupsi, potensi delik korupsi ketika kita mengelola bos seperti apa kira-kira. Ini titik kritis beberapa temuan berulang, review APIP ini terus berulang. Ini nanti saya sampaikan sedikit. Dan inovasi pencegahan korupsi bos ini, inovasi apa kira-kira sekolah yang perlu bikin agar tidak terjadi ini. Kita melibatkan warga sekolah, melibatkan semuanya. Dan terakhir saya mau mengajak kita membangun sikap perlawanan terhadap korupsi. Baik. Ini penekanan bos pendidikan. Jadi bos itu dak fisik. Jadi dak itu ada bos itu dak non fisik. Kalau dak fisik itu ya membangun apa itu namanya fisik. Kalau kita termasuk non fisik, jadi jangan dipakai untuk fisik. Membangun ruang guru satu. Kalau rehat boleh, yang ringan itu ringan. Contohnya seperti itu. Jadi ingat kata kuncinya. Dok non fisik untuk mendukung biaya operasional non personal ya. Dan untuk honor ASN ya, tidak boleh non personal ya. Nah prinsipnya harus fleksibel. Pertama prioritas Bapak Ibu. Seperti tadi jangan sampai ada guru, tidak ada printer di ruang guru, ngadu ke inspektorat tadi. Berarti sudah prioritas printer tapi tidak dianggarkan di pos ini salah. Nah seperti itu contohnya. Jadi fleksibel sesuai kebutuhan prioritas sekolah. Ingat. Yang kedua harus efektif. Tujuan sekolah kita apa?
tujuan sekolah kita. Jadi berdaya guna berhasil guna. Jadi pastikan bahwa tiap rupiah yang dibelanjakan kegiatan ini betul-betul memenuhi tujuan sekolah. Oh, sekolah saya misalnya ekskulnya apa? Tujuannya itu larikan ke arah situ. Itu namanya efektif, mendukung tujuan. Efisien. Nah ini banyak yang masih seperti ini. Maaf, saya itu ngomong yang biasanya saja. Masih banyak yang seperti ini. Efisien itu dengan biaya yang kecil, tapi dapat spek yang sama dengan yang kalau biayanya agak besar. Contohnya, belanja kertas A4. A4 di toko A, berapa kertas? 77.000, tapi di toko B 75.000. Pilih mana? Tapi kadang kita karena sudah langganan itu saja. Padahal harusnya seperti ini. Ini namanya ekonomis efisien itu seperti ini. Jadi untuk spek yang sama ya, untuk tidak mengorbankan kualitas sama, tapi harganya lebih miring itu yang dipilih. Itu namanya seperti ini. Tolong kalau belanja bus pilih yang seperti itu. Kalau ada sisa ya silpa atau bisa mungkin yang lain ya. Akuntabel ini dipertanggungjawabkan sesuai peraturannya. Transparansi terbuka, melibatkan komite. Di situ ada komite, ada keterlibatan orang tua, ada pemerhati pendidikan masukkan komite. Situ apa? Waktu menyusun RAKS itu bisa urun rembuk, bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Transparan. Khusus bos itu harusnya kira-kira bos tahun ini apa, ditempel di papan pengumuman. Untuk tahun ini bos untuk ini sekian, sampaikan. Ini namanya transparan. Ini Bapak Ibu kita yang perlu perbaiki sehingga tidak ada curiga. Padahal kita sudah kelola dengan baik, tapi karena tidak ada itu kadang orang curiga. Karena korupsi apa namanya dipersepsikan. Jadi ada aktual, ada potensial, ada dipersepsikan. Jadi dipersepsikan itu menurut orang karena tidak transparan lagi. Itu. Contoh begini dipersepsikan, selain yang tidak transparan tadi, tidak ditempel tadi. Padahal kita udah kelola baik, tapi orang tidak kita kasih tahu. Akhirnya orang mempersepsikan, oh paling itu begitu. Akhirnya ada laporan di sana kemari. Padahal sudah bagus. Salah siapa itu? Karena tidak transparan tadi. Nah ini bahayanya kalau kita tidak transparan. Contoh lagi yang dipersepsikan, misalnya kepala sekolah dengan pengusaha apa pas kita mau rehab apa. Ini hanya dong dua saja dan orang lain lihat, oh paling itu namanya dipersepsikan. Korupsi itu bisa banyak ditangkap gara-gara itu. Hati-hati. Saya hanya memberi wanti-wanti. Nah, apa perbedaan bos kemarin dengan bos sekarang 2023? Dari kemarin 3 tahapan, kalau ini sudah baca semua ya, ya. Sekarang hanya 2 tahap. Tahap 1 dikasih 50%. Dikurangi silpa kalau ada silpa tahun lalu. Misalnya ibu dari jumlah murid dan sebagainya misalnya dapat 100 juta misalnya. Silpa tahun lalu sisa tahun lalu misalnya 10 juta. Jadi kalau 50% berarti 50 juta. Dikurangi untuk tahap pertama 50 juta dikurangi silpa. Jadi hanya terima berapa? 4. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jalur yaitu Januari, tahap 2 50% paling cepat ya. Begini paling cepat Januari. Nanti tahap 2 paling cepat Juli ini. Paling cepat Juli. 50% pas Januari. Oke. Kalau sudah dipertanggungjawabkan. Syaratnya menyampaikan laporan realisasi anggaran. Nah ini. Jadi 31 Juli paling lambat LRA tahap 1 sudah harus Bapak Ibu sudah mulai dibuat ke tahap 1? Sudah ya. Ini Juli, nanti ini Juni. Hampir ya. Ya, nanti cepat disiapkan. Jangan selesai semua bukti-bukti baru bikin on the strike sambil jalan. Sehingga apa yang buat tinggal nempel. Oh ini kegiatan selesai tinggal nempel gitu. Biasanya nggak tumpuk-tumpuk begini, itu susah. Jadi kalau kita sambil jalan itu udah laporan jalan itu enak. Pas
pasti akan tepat waktu. Itu caranya. Kemudian 1 Januari tahun depan untuk yang seluruhnya, LRA seluruhnya. Jika telat, hati-hati. Jika telat di pasal 53 ada kompensasi, sanksi, dikurangi. Nah, nanti baca sendiri, nanti nggak baca kalau saya sampaikan ya. Ada 2% itu kapan, telat kapan, dikurangi 3%, kurangi, sanksi. Bagus ini, bagus. Nah, untuk panduan BKU dan sebagainya nanti dinas yang akan menyampaikan, itu sudah lengkap sih ya. Kalau mau nanti saya share Mbak Ita, nanti silakan dikasih. Nah, ini contohnya langkah BKU lengkap sekali, lengkap. Nah, ini operator ini sudah oke. Saya bukan bagaimana mengisi kertas kerjanya sampai pada kode rekening belanja pakai ditambahkan juga. Gitu. Oh iya, sebelum saya lanjut saya takut lupa. Bapak Ibu, saya pernah mengawasi laporan bos salah satu SMP itu tadi seperti yang saya ceritakan tadi. Ternyata penusahanya atau pihak ketiganya saya panggil gini, Pak, saya disuruh kepala sekolah selain ini kesana itu. Loh, itu urusanmu. Saya lihat mapnya ini, RAB-nya itu apa? Itu yang kita lihat. Jadi kita tidak lihat katanya atau disuruh apa, tidak. Jadi hati-hati, tolong Bapak Ibu kepala sekolah, tolong kasihan pihak ketiga. Nanti kalau cari uangnya bagaimana? Suruh pasang gradel di sana, di ruang proses, di ruang kepala sekolah, ya pada ruang kelas misalnya. Yang benar. Jadi tolong waktu perencanaan itu bikin yang detail, jika tidak waktu jalan tidak seperti itu terjadi. Kalau terpaksa, ini terpaksa ya, terpaksa. Tiba-tiba kita ruang kelas begini, tapi ruang proses kebuluan apa namanya? Misalnya kena pohon kelapa, baru ini jebol atapnya. Sudah agak parah, atapnya juga lunak. Bisa diaddendum. Apa namanya? Addendum. Nanti yang akan kita lihat kalau addendumnya ini perubahan bisa. Tapi jangan diceritain. Jadi addendum. Jadi di addendum itu yang akan kita lihat bukan yang aslinya, draft aslinya atau gambar aslinya. Gitu. Baik, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Sekarang ruang lingkup itu saya ingatkan aja, itu sering terjadi yang kesana kemari. Ruang lingkupnya BOSP ini ada BOP PAUD, itu ada reguler, kinerja, itu bagi sekolah penggerak. Kemudian BOS itu reguler, kinerja bagi penggerak atau sekolah prestasi atau sekolah yang maju ada 5 besar maju. Dan BOP kesetaraan itu bagi yang reguler, kinerja terbaik karena kita hanya SMA SMK, kita fokus ke situ. Ini pembiayaan ini hati-hati, jangan sampai lari dari sini. Untuk PPDB rinciannya ada di sana, silakan. Dan perpustakaan itu tolong diutamakan buku-buku digital. Kalau anak-anak sudah mulai ICT digital dan betul-betul digunakan. Jangan beli belanja buku bos, tapi ternyata numpuk saja tidak digunakan, salah. Jadi khusus untuk namanya operasional harus yang digunakan untuk operasional, untuk guru, mendukung guru, buku pengayaan atau buku pencak silat kalau memang itu ada ekstrakurikuler pencak silat apa. Jadi intinya operasional kata kuncinya. Jangan sampai banyak itu. Pak Bos ini dari Suriname Pak Bos Pak. Terus digunakan enggak Pak. Jadi ini ditanyakan seperti itu perpustakaan. Begitu kita datang perpustakaan. Ada begitu. Kemudian pembelajaran dan ekstrakurikuler untuk pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi untuk guru ATK-nya di kelas, penghapus sebagainya itu. Kemudian asesmen atau evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah administrasinya, kegiatan sekolah apa? Atau workshop dan apa administrasi. Pengembangan profesi guru. Nah, bisa kasih transport untuk ASN. Dikasih transport untuk misalnya mendatangi pelatihan apa untuk pengembangan profesi. Silakan. Transport ingat kalau untuk ASN, jangan honor. Kemudian langganan daya dan seterusnya yang merah-merah saja, pemeliharaan. Nah, pemeliharaan bukan membangun. Kata kuncinya pemeliharaan. Apa itu contohnya?
25. Itu saja, jangan semua yang jebol-jebol. Oh, lantai karena ada gempa bumi kemarin rontok 20 itu yang itu namanya rehab ringan. Itu yang didanai bos, bukan mengganti keseluruhan. Seperti itu. Oh, yang ringan. Kalau rangka atap mungkin itu termasuk ringan. Oke, sampai mana itu penyebab peliharaan. Terus SMK tidak ada di sini, atas serapan juga SMK. Dan honor guru non ASN itu paling banyak 50%, harusnya lebih kecil sama dengan harusnya itu ya, lebih kecil 50%. Tolong operator dihitung baik-baik ya, ada operator sini tolong. Jadi tidak harus kepala sekolah bilang gini, harus ada argumen. Ini juknis ini argumennya. Bu, Pak, kepala sekolah ini seperti ini aturannya. Jadi jangan ikut-ikut saja. Nanti kalau jangan sampai berurusan dengan polisi, satu kali akan tidur, tidak bisa tidur. Itu sudah tahu. Tidak bisa tidur, malam tidak bisa tidur. Nanti waktunya, ini saya kasih tahu, ini orang inspektor biasa mendampingi. Jadi kadang undangan jam 1 siang itu belum polisi buat begitu, biar kapok. Nanti jam 3 mohon batal besok, begitu lagi. Besok datang lagi, lalu bisa mau cek dapat berapa, pulang balik ke kantor polisi. Nah itu contohnya. Jadi mohon ini hati-hati dengan urusan polisi. Caranya ikuti juknis, itu saja. Ikuti juknis. Tidak usah takut. Makanya seperti panjang itu selesai. Nah, ini jika ada silpa seperti itu, penerimaannya di RAKS, di rencana kerja anggaran sekolah 1 tahun, yang didanai bos kegiatan apa ikuti juknis, apa komponen-komponennya. Dengan sumber komite sekolah sampaikan sini, terus sumber dari jauh sampaikan, sehingga total 1 tahun kegiatan itu apa dibiayai apa cocok. Jangan sampai ada double. Karena bos mengatakan tidak boleh membiayai apa yang sudah dibiayai oleh sumber lain. Jadi buat 1 tahun, nanti khusus bos di atas itu dipenggal. Nah ini bos. Gitu. Jadi 1 tahun RKS-nya harus seperti ini. Jadi dibiayai bos, komite ini gaul itu kalau sekolah negeri atau dari yayasan, kalau yayasan ya. Nah, sehingga penerimaan sekian total. Dari kegiatan masing-masing sudah ada anggarannya. Ini pendapatan yang sebelah kiri, ini belanja. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak ada double. Oke? Jadi Bapak Ibu saya ingatkan, kita sebagai APIK, yaitu tugasnya mendampingi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kegiatan kita itu yang menyalahi aturan atau NSPK, norma standar prosedur kriteria. Nah, ada potensi sebenarnya. Coba kita lihat potensi-potensi. Ini titik kritis waktu perencanaan dan penganggaran. Ini pasal 56 juknis. Waktu pelaksanaan penatagunaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini waktu perencanaan. Nah, coba saya mau kasih sedikit kira-kira apakah di sekolah sedang bentuk tim bos yang terdiri dari ketua ya, bendahara dan anggota. Nah, ini siapa sekolah yang ada SK? Ini saya kasih wanti-wanti. Ada yang tidak ada SK tim. Yang kedua, atau waktu kita pengawasan baru dia bikin, itu ada. Makanya saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada. Yang kedua, waktu mengisi memutakhirkan data Dapodik, verifikasi, ini juga saya sampaikan operator sangat menentukan ini. Nah, tolong hubungan dengan kesiswaan oleh SMA ya, dan wali-wali kelas memastikan yang nomor-nomornya belum ada dan sebagainya, belum terdaftar di sekolahnya, mungkin pindah. Ini tolong diupdate selalu. Nah ini penyusun RKS. Setelah kita sudah tahu tadi, bos kira-kira dengan sekolah muridnya sekian dapat sekian, komite dapat sekian. Nah,
kira-kira ini dibuatlah RAKS tadi. Jadi potensi pemasukan atau potensi penerimaan dari bos sekian, karena sudah tahu murid yang sudah divalidasi sekian dan sebagainya. Kemudian tim bos Pemda ini, Mbak Rita dan teman-teman ini, nah itu dia memverifikasi ini, verifikasi validasi data satuan pendidikan tadi, dapat lihat apa sesuai dengan RAKS-nya tadi, AKAS-nya dan sebagainya dimasukkan, kode rekeningnya kadang salah-salah. Dulu ASN masih dikasih kode rekening honor, kadang harusnya transport dan sebagainya. Itu kasihan kalau dari sekolah dari rata sudah benar, Mbak Ita dan teman-teman tidak susah, udah tinggal tentang ya. Tapi kadang masih bantu-bantu. Nah, seperti itu. Tolong kita ada pelatihan ini dalam rangka nanti tidak akan ada kesalahan lagi. Kemudian koordinasi sosialisasi ini hari ini masuk. Sosialisasi pelatihan, nah, ini dinas dan satpol seperti sekarang. Kemudian pemantauan evaluasi, dinas pendidikan saya harapkan memiliki yaitu rencana aksi monet. Dan Bapak Ibu kepala sekolah juga punya rencana aksi monitoring pelaksanaan tugas di sekolah. Rencana aksi, misalnya pas kegiatan apa? Oh, penerimaan PPDB, kapan waktunya? Kapan memantau kepala sekolah? Dikasih tentang tanggal-tanggalnya atau bulan-bulannya. Jadi rencana aksi itu kegiatannya apa? Kapan dipantau? Dan dibuatlah laporan kecil-kecilan apa evaluasi. Loh, ini sudah harusnya sekian. Pantau lagi ini operator untuk kirim data ke dinas. Kepala sekolah operator, loh ini paling lambat tanggalkan sudah sejauh mana? Jangan sudah itu ujuk-ujuk hari dinas telepon kepala sekolah, operator salahnya kepala sekolah. Kenapa nggak diwanti-wanti sebelumnya? Itu namanya rencana aksi monitoring evaluasi. Monitoring. Tolong. Jadi Bapak Ibu, ini namanya sistem pengendalian internal. Ini PP 60 ini, bukan omongan saya. Jadi semua pengguna anggaran itu wajib melakukan sistem pengendalian internal (SPIP). PP 60 bisa Bapak baca. Nah, itu kewajiban. Kalau enggak, Bapak disalahkan tetap. Kenapa kamu enggak bikin ini? Enggak ada nanti pemantauan ini kapan. Nah, saya dari PT pasti tanya begitu. Nah, KPK pasti tanya itu kalau ada yang tanya. Jadi seperti itu. Tolong pemantauan evaluasi jangan sepelekan. Ini pemantauan berjalan, diprogramkan, termasuk penatausahaan dan pelaporan berkala yang tadi. Terus Binwas itu dinas dan kerjasama dengan kita, APIP. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa sih korupsi? Ngertinya kita ini korupsi kan kalau kita ambil uang negara. Ternyata tidak. Dari sekian ratus pasal di Undang-Undang 20, hanya 2 pasal saja yang kalau kita mencuri uang negara langsung. Yang lain bukan. Jadi ini korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum masih berani menentang aturan melawan hukum. Setiap orang, saya juga kena, Bapak Ibu juga bisa kena. Setiap orang, anyone. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri satu, mungkin bisa karena perbuatannya itu bisa memperkaya saya, diri saya. Atau saya tidak dapat uangnya, tapi orang lain karena saya tanda tangan orang lain dapat. Itu juga kena. Memperkaya diri menguntungkan orang lain atau korporasi. Mungkin yayasannya, dia punya CP, itu korporasi namanya. Contoh, saya tanda tangan, saya kepala sekolah, ini rehab keuangan, saya tunjuk, harusnya kan minimal ada 2 yang tunjuk, jangan satu-satunya ditunjuk. Penunjukan itu di swaklola, itu di LKPP itu disebutkan minimal 2. Ada alternatif, jangan satu-satunya itu cari yang murah, sesuai dengan harga perkiraan kita sendiri. Oh, saya punya rehab keuangan itu menurut perkiraan saya atap sekian. Kita sembunyikan, kita dapat 2 orang penyedia kita hadirkan. Kamu berani berapa? Bagaimana catatanmu kita? Kamu pilih yang tanpa mengurangi kualitas, tapi harganya lebih miring. Itu kita pilih. Harusnya seperti itu, tapi kita umumnya tidak.
Banyak yang kita hanya asal tunjuk, kenalan, ini, atau rekomendasi dari mana, itu keliru sebenarnya. Menurut PPJ keliru, harusnya begitu. Nah, jadi saya tanda tangan, ternyata penyedia tadi tidak melakukan dengan baik, ambruk. 1 bulan ambruk, padahal dari rehab dari pasien. Pak, saya tidak terima uangnya, sudah saya bayar sana. Iya, kalau tanda tangan akibatnya kualitas tidak terjamin. Kenapa? Jadi ini hati-hati Bapak Ibu. Ternyata korupsi bukan hanya menguntungkan kita. Akibat tanda tangan kita karena fasilitas kita menguntungkan orang lain, atau mungkin CP kita, CP istri kita, CP tetangga kita, ipar kita, korporasi. Hati-hati. Menyalahgunakan kewenangan ada kita sebagai kepala sekolah, sebagai kepala dinas, sebagai kepala apa, kewenangan maupun kesempatan. Karena tanpa tanda tangan kita nggak jadi itu namanya kewenangan. Atau menggunakan saran sebagainya dan sebagainya. Saya ini khusus bos saja biar tidak melebar. Yang dapat merugikan satu, ingat, keuangan negara. Mungkin akibat itu uang negara hilang, ambruk sekolah, dan rugi negara. Atau perekonomian negara, ternyata bukan hanya uang. Contoh jembatan, kita bangun jembatan, ini bukan di sekolah ya. Boleh, sekolah juga bisa tadi ambruk, akhirnya anak-anak tidak bisa sekolah, merugikan ekonomi negara juga. Yang harusnya ada jalan pembelajaran tidak, negara rugi. Dari aspek pendidikan, anak-anak rugi. Kalau jembatan ambruk, oh ekonomi nggak jalan dan sebagainya, ke pasar nggak bisa, ojek nggak bisa, perekonomian negara. Kalau hutan gundul karena tanda tangan saya Pak pengusaha hutan, maka hancur kampung, akhirnya berapa negara harus membayar ongkos untuk pemulihan, untuk memberi makan pengungsi, untuk berapa perekonomian negara. Ini korupsi. Kita harus tahu bahwa ternyata banyak orang ditangkap KPK, Pak, saya ternyata gratifikasi. Dia nggak nyadar gratifikasi adalah korupsi. Ini Bapak Ibu. Contohnya ini. Pasal UD Undang-Undang 2021 itu ada 30 jenis, tapi ada 7 bentuk ini. Yang pertama terkait kerugian keuangan negara, hanya 2 pasal diatur, hanya 2 pasal diatur. Yang negara itu langsung rugi, Mas. Karena kita ambil, kita tilep uangnya. Tapi yang lain banyak, ini korupsi, masuk di pikor semua. Rompi orang juga ya, rompi orang, suap menyuap. Suap menyuap. Penggelapan dalam jabatan. Entah satu-satu contohnya kita. Pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi. Yang paling banyak gratifikasi. Paling banyak. Oke, suap menyuap. Suap itu berarti mengurus sesuatu. Mengurus apa? Saya kepala sekolah. Ini kita ngomong bos saja ya. Kita ngomong pahit-pahit nggak apa-apa, tapi nggak terjadi ya. Kepala sekolah mau lihat keuangan, bos, ada pengusaha pihak ketiga CP maju mundur datang kita, ya. Dan sebagainya. Dia secara kualifikasi itu nggak memenuhi syarat. Pak, ya saya dapat kasih. Nah itu namanya suap. Dari orang CP tadi kita akan diloloskan, itu namanya suap. Kita pelayan, dia yang menerima pelayanan. Dari penerima layanan nyogok lah suap. Agar diloloskan, padahal yang lain lebih qualified, tidak melalui proses seperti yang saya sebutkan. Itu suap. Kalau kita tolak, kita bisa laporkan dia di penjara. Oh, kamu jangan menyuap saya, gitu aturan ketat. Kamu mau menyuap saya nggak mau, kamu bisa saya laporkan. Itu. Dan pas-pas dan seperti itu. Tapi kalau kita terima, dua-duanya kena penjara, dua-duanya kena tangkap. Karena yang disuap sama nyuap bekerja sama, karena gayung bersambut. Tapi kalau ditolak tidak. Lebih baik jangan seperti ini namanya suap, masuk di pikor. Saya tidak mau terima kalau seperti ini. Nah, kita jangan terus. Tapi godaan setan itu jangan di. Benar, itu suap. Penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan. Atau nanti ada keterangannya. Penggelapan dalam jabatan. Kemudian pemerasan, nanti ada kuisnya. Pemerasan itu beda dengan suap. Kalau suap itu dari orang, kalau pemerasan dari kita. Oh, kamu kalau kasih saya begini akan
kita yang menjawab. Karena kita meminta. Yang diperas gak percaya. Yang diperas itu bisa melaporkan kita. Dan perbuatan curang, nah ini yang banyak juga di sekolah, curang. Saya juga pernah di sekolah, saya tahu. Jadi curang contohnya kwitansi lah yang enak-enaknya, kwitansi. Atau membuat draft, biar kita juga dapat kerjasama dengan CP.